Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Desi Siaba Umamah dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar, NPM 19102010062. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas Project Based Learning, Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, Advokasi Komunikasi Kebijakan, terkait dengan strategi pengembangan objek wisata Bledukuwu, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pengembangan pariwisata di Jawa Tengah salah satunya yaitu dengan menjadikan suatu pedesaan sebagai desa wisata. Membangun desa wisata memiliki tujuan untuk mengembangkan identitas atau ciri khas dari suatu daerah. Dalam hal ini, pengembangan desa wisata secara berkelanjutan perlu menerapkan metode atau pendekatan dengan melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat setempat. Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki beberapa objek wisata dengan daya tarik berupa fenomena alam. Salah satu dari objek wisata tersebut yaitu Bledukuwu. Bledukuwu menjadi objek wisata utama yang ditawarkan oleh Desa Wisata Kuwu kepada wisatawan. Bledukuwu merupakan sebuah kawasan semburan lumpur yang terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan. Lokasi Bledukuwu ini tepat di pinggir jalan utama yang menghubungkan Purwodadi Blora, sehingga dapat memudahkan setiap masyarakat yang ingin berkunjung untuk melihat semburan lumpur tersebut. Bledukuwu menjadi salah satu daya tarik wisata yang unik di Kabupaten Grobogan. Namun masih memiliki beberapa permasalahan dalam pengembangannya yang belum maksimal, seperti kurangnya kemampuan dalam menarik wisatawan, fasilitas yang belum memadai, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan upaya pengembangan agar lebih banyak menarik wisatawan berkunjung ke Bledukuwu, tentunya diperlukan strategi pengembangan objek wisata yang tepat dalam pengelolaan objek wisata tersebut. Yang B. Tujuan. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan yang ingin dicapai adalah merumuskan perencanaan strategi pengembangan objek wisata Bledukuwu. Selanjutnya, C. Dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Yang selanjutnya yaitu Bab 2, Analisis Situasi. Yang A. Deskripsi lokasi. Bledukuwu terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, di mana dapat ditempuh kurang lebih 28 km ke arah timur dari kota Purwodadi. Objek wisata yang menyajikan keajaiban alam ini luasnya kurang lebih 45 hektar. Fenomena Bledukuwu ini berupa keluarnya air beserta lumpur yang berasal dari endapan laut purba yang keluar akibat tekanan air vertikal. Adapun lumpur yang disemburkan Bledukuwu disertai asap putih yang membumbung tersebut rata-rata mencapai ketinggian 3 meter. Akan tetapi pada waktu tertentu terjadi letupan keras yang dapat menyemburkan lumpur setinggi 10 meter hingga terlihat demikian spektakuler. Yang B. Deskripsi potensi dan permasalahan. Objek wisata Bledukuwu ini memiliki potensi yang mampu mengenalkan daerah Kabupaten Grobogan dengan fenomena alamnya. Sebab fenomena alam yang terjadi di Bledukuwu sudah ada sejak zaman dahulu kala dan hingga saat ini letupan lumpur masih aktif, termasuk masyarakat setempat yang masih aktif juga dalam memanfaatkan hasil sumber alam ini. Adanya fenomena alam di Bledukuwu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat maupun pemerintah daerah. Sebab dengan adanya objek wisata yang langka ini mampu memberikan dampak pariwisata yang lumayan baik bagi masyarakat, di mana dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan membuka warung kecil atau sebagai tukang parkir untuk para pengunjung. Selain itu, hasil letupan lumpur Bledukuwu yang mengandung garam dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan bleng, di mana merupakan bahan pembuatan garam alami, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menambah pendapatan warga sekitar. Lebih lanjut,
Air formasi yang ikut terbawa keluar ketika terjadi letupan gas memiliki kadar garam yang tinggi dan sangat potensial untuk diolah menjadi garam dapur. Bledukuwu mempunyai supremasi karakteristik objek wisata yang menarik, pemandangan alam sekitar yang indah, dan jaringan akses jalan yang proporsional. Akan tetapi, objek wisata ini juga memiliki kelemahan, di mana Bledukuwu masih belum dimanfaatkan secara optimal. Karakteristik dan daya tarik objek wisata yang disuguhkan masih relatif kurang memadai, serta belum adanya perencanaan tata ruang yang spesifik terkait dengan kesesuaian tata ruang daerah pengembangan wisata. Selain itu, objek wisata Bledukuwu ini masih kurang mampu dalam menarik banyak wisatawan. Beberapa fasilitas yang berguna untuk membantu para wisatawan dalam menikmati fenomena alam Bledukuwu juga terbengkalai, seperti jalan setapak yang menuju area pusat letupan atau bleduk hancur, rapuhnya kayu-kayu pada menara pandang, gazebo yang kurang terawat, kurangnya perawatan terhadap kebersihan kamar mandi dan musola, serta fasilitas lainnya yang masih sangat perlu untuk mendapatkan perhatian. Lebih lanjut, objek wisata Bledukuwu ini belum mampu dalam memberikan keseimbangan antara permintaan dengan persediaan bidang pariwisata. Hal ini disebabkan karena fasilitas yang dimiliki belum lengkap, seperti belum ada hotel yang dekat dengan kawasan wisata, belum adanya tatanan yang teratur di mana dapat dibuktikan dengan tidak adanya area parkir yang luas dan memadai untuk menampung hingga ribuan pengunjung di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah pemecahan masalah atau analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, objek wisata Bledukuwu ini dengan fenomena alamnya yang sangat unik dan hal tersebut mampu menjadi daya tarik wisata tersendiri yang membedakannya dengan objek wisata alam lainnya, serta jumlah pengunjung yang relatif meningkat pada hari-hari tertentu. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Evaluasi kinerja yang belum terlaksana dengan maksimal, fasilitas yang ada di objek wisata Bledukuwu kurang memadai, kurangnya strategi pemasaran atau promosi yang baik, dan minat masyarakat untuk turut serta dalam mendukung pengembangan objek wisata Bledukuwu masih rendah. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Yang pertama ada menarik investor, yaitu dengan melibatkan pihak pemerintah dan swasta untuk bekerja sama sehingga dapat menarik investor. Yang kedua, mengenalkan fenomena alam dan juga legenda yang terjadi di objek wisata Bledukuwu. Yang ketiga, pertunjukan pembuatan garam alami oleh petani garam yang ada di sekitar objek wisata Bledukuwu. Dan yang keempat, lingkungan yang masih alami. Yang selanjutnya ancaman atau threats. Jarak lokasi objek wisata Bledukuwu dengan kota yang cukup jauh saat musim penghujan tiba membuat objek wisata Bledukuwu menjadi sepi pengunjung dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Bledukuwu. Yang selanjutnya bab 3 rencana program. A. Deskripsi pengembangan objek wisata Bledukuwu. Dalam melakukan pengembangan objek wisata Bledukuwu, tentunya dibutuhkan strategi pengembangan objek wisata yang tepat agar dapat meningkatkan kualitas wisata dan mampu menarik banyak wisatawan. Nah, beberapa strategi pengembangan objek wisata Bledukuwu diantaranya itu pembangunan kolam lumpur atau spa lumpur, pembuatan trek off-road, dan pembuatan museum garam di area objek wisata Bledukuwu. Selain itu, perlu adanya rencana untuk membangun objek wisata Bledukuwu agar semakin berkembang, seperti dengan pembangunan kios-kios yang berada di area objek wisata Bledukuwu yang dimaksudkan untuk menertibkan penjual-penjual dalam mendirikan lapak serta pembangunan dan perbaikan sarana prasarana atau fasilitas yang memadai agar wisatawan yang datang merasa nyaman. Strategi-strategi pengembangan objek wisata di atas perlu untuk direalisasikan agar objek wisata Bledukuwu dapat berkembang dengan baik dan mampu menjadi objek wisata yang terkenal serta mendatangkan banyak wisatawan. Kemudian selanjutnya standar operasional prosedur atau SOP pengelolaan objek wisata Bledukuwu. Ada yang pertama pengelola. Pengelola merupakan seluruh anggota Polda Wiskuwu dan orang yang terlibat dalam penyelenggaraan serta pengelolaan wisata Bledukuwu. Setiap pengelola wajib mematuhi waktu jam kerja wisata Bledukuwu yaitu mulai dari pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap pengelola berhak mendapatkan hak serta perlakuan yang sama. Setiap pengelola berhak mendapatkan honor atau upah sesuai dengan unit atau beban kerja.
Setiap pengelola wajib bekerja serta bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pengelola wajib menyusun laporan bulanan sesuai dengan unit kerjanya. Setiap pengelola harus menciptakan sabta pesona, keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, kenangan di lingkungan wisata Bledokuwu dan mengutamakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang selanjutnya adalah pengunjung. Pengunjung dapat berkunjung ke objek wisata Bledokuwu pada pukul 8-17 waktu Indonesia bagian Barat. Pengunjung wajib mempunyai tiket masuk wisata. Apabila ada pengunjung yang tidak memiliki tiket, maka akan diproses berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Setiap pengunjung harus menjaga kebersihan, keamanan, serta ketertiban selama berada di objek wisata Bledokuwu. Setiap pengunjung dilarang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Setiap pengunjung harus mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan objek wisata Bledokuwu. Yang ketiga, pedagang. Pedagang yang boleh berjualan diutamakan dari kelompok Podarwis Kuwu. Pedagang umum yang boleh berjualan diutamakan berbentuk kelompok serta memiliki produk khas sendiri. Produk kelompok dapat berbentuk makanan, minuman, atau barang kerajinan tangan. Setiap pedagang dilarang menggunakan bahan pengawet serta bahan terlarang lainnya. Setiap pedagang dilarang melakukan persaingan secara tidak sehat terhadap sesama pedagang. Setiap pedagang harus membawa atau membersihkan sampah setelah selesai berdagang di setiap harinya. Setiap pedagang dilarang menjual barang dagangan dengan harga yang terlalu mahal atau di luar harga eceran tertinggi. Setiap pedagang diharuskan untuk menjaga serta memelihara lokasi tempat berjualan. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan dari hasil tiket, penggunaan sarana dan prasarana, parkir, serta pendapatan lain yang sah dalam pengelolaan objek wisata Bledokuwu sepenuhnya akan menjadi milik Podarwis. Yang selanjutnya, biaya operasional. Biaya operasional merupakan keseluruhan pembiayaan yang dikeluarkan dalam proses penyelenggaraan serta pengelolaan objek wisata Bledokuwu. Biaya operasional yaitu meliputi honor pegawai, biaya listrik, air, pengadaan alat atau sarana dan prasarana penunjang, biaya kebersihan, event kegiatan, biaya rapat, biaya dokumentasi dan publikasi, serta biaya lainnya yang berkaitan dengan kegiatan di objek wisata Bledokuwu. Honor atau upah pegawai yang diberikan maksimal itu sebesar 35% dari pendapatan atau sesuai dengan beban kerja atau risiko dari unit usaha yang dikelola setiap bulannya. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelanjaan alat serta material yang tidak habis pakai harus masuk ke dalam inventaris. Biaya operasional akan dikeluarkan setiap bulan setelah pengurus atau anggota Podarwis Kuwu mendapatkan laporan dari petugas pengelola objek wisata Bledokuwu. Biaya operasional dalam 1 tahun pertama maksimal itu sebesar 45% dari total pendapatan yang diterima Podarwis Kuwu dalam tahun tersebut. Yang selanjutnya, sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha atau SHU merupakan keseluruhan pendapatan kotor seperti tiket, wahana, parkir, dan pendapatan lainnya yang sah dikurangi dengan keseluruhan biaya operasional dalam 1 tahun. Minimal 60% dari sisa hasil usaha akan digunakan untuk pengembangan objek wisata Bledokuwu. Maksimal 25% dari sisa hasil usaha akan dialokasikan sebagai pendapatan asli desa atau PAD. Maksimal 5% dari sisa hasil usaha akan digunakan untuk kas Karang Taruna Desa Kuwu. Maksimal 5% dari sisa hasil usaha akan digunakan untuk kegiatan sosial serta pemeliharaan lingkungan. Yang selanjutnya, hadiah atau reward. Reward akan diberikan kepada petugas yang mempunyai loyalitas lebih terhadap pengelolaan objek wisata Bledokuwu. Reward dapat berupa uang atau barang dengan nilai yang berdasarkan pada keputusan Podarwis Kuwu. Yang selanjutnya, strategi pemasaran objek wisata Bledokuwu. Yang pertama, strategi produk. Dalam perspektif pariwisata, strategi produk sangat erat kaitannya dengan daya tarik wisata. Objek wisata Bledokuwu menyuguhkan fenomena alam yang sangat unik, di mana berupa keluarnya air beserta lumpur yang berasal dari endapan laut purba yang keluar akibat tekanan air vertikal. Adanya pemandangan inilah yang dapat menarik banyak wisatawan. Letupan lumpur terjadi disertai dengan pelepasan gas belerang dan menghasilkan asap putih yang membumbung ke udara. Panorama tersebut terkesan eksotis dan mampu
memberikan pengalaman yang berbeda dari wisata alam lainnya. Selain itu, hasil letupan lumpur Beladukuwu juga mengandung garam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan bleng, di mana merupakan bahan pembuatan garam alami. Yang kedua, strategi harga. Harga yang dimaksudkan di sini adalah sistem manajemen perusahaan di mana akan menentukan harga dasar yang tepat bagi produk yang ditawarkan oleh objek wisata Beladukuwu. Harga atau tiket masuk ke objek wisata Beladukuwu yaitu Rp10.000. Dengan harga tiket masuk tersebut dapat dikatakan bahwa tarif tiket masuk yang diterapkan di objek wisata ini relatif murah. Yang ketiga, strategi lokasi atau tempat. Daya tarik wisata merupakan salah satu elemen tempat bagian dari komponen produk. Hal ini disebabkan karena dalam objek wisata, lokasi atau tempat saluran distribusi tidak dapat dipindahkan dan harus dinikmati di tempat daya tarik wisata tersebut. Hal tersebut merupakan ciri khas dari marketing mix pada usaha jasa. Lokasi objek wisata Beladukuwu terletak kurang lebih 28 km ke arah timur dari kota Purwodadi. Lokasi objek wisata ini cukup strategis, yaitu terletak di kawasan desa wisata Kuwu dan berada tepat di pinggir jalan utama yang menghubungkan Purwodadi Blora, sehingga dapat memudahkan setiap masyarakat yang ingin berkunjung untuk melihat semburan lumpur tersebut. Yang keempat, strategi promosi. Dalam melakukan promosi, strategi pemasaran yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan advertising atau periklanan sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan produk objek wisata Beladukuwu. Adapun media yang digunakan diantaranya yaitu brosur, internet, serta word of mouth. Selain itu, objek wisata Beladukuwu juga menyelenggarakan kerjasama dengan travel domestik maupun mancanegara agar dapat mendatangkan wisatawan. Objek wisata Beladukuwu dalam memasarkan produk wisatanya menggunakan jenis saluran pemasaran langsung dan tidak langsung. Yang kelima, sarana fisik. Kawasan objek wisata Beladukuwu memiliki kondisi lingkungan fisik dengan udara yang sejuk dan cukup banyak pepohonan hijau, sehingga menjadikan suasana kawasan wisata tersebut terasa teduh dan rindang. Dengan demikian, wisatawan akan merasa nyaman saat berkunjung ke objek wisata Beladukuwu. Yang keenam adalah orang atau people. Dalam hal ini, elemen dari pelaku pariwisata atau people yaitu para pegawai objek wisata Beladukuwu dan wisatawan, di mana juga meliputi hak dan kewajiban karyawan, serta cara berpakaian dan penampilan karyawan yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa dari karyawan objek wisata Beladukuwu kepada wisatawan. Yang ketujuh, proses. Adapun proses yang dilakukan dalam strategi pemasaran objek wisata Beladukuwu yaitu meliputi proses tiketing, proses penyampaian informasi, serta proses pelayanan terhadap wisatawan. Yang selanjutnya, bab 4 yaitu strategi keberlanjutan. Yang pertama ada SOP, monitoring, dan evaluasi pengelolaan objek wisata. Dalam SOP ini yang menjadi pelaksana yaitu Kadin, Kepala Dinas, Sekretaris, Timonef, Kasubag Evapor, Staf Kasubag Umum. Yang kegiatan pertama, Kadin memerintahkan Sekretaris untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi. Kelengkapan di sini struktur organisasi, waktunya 15 menit dan outputnya yaitu draft Timonef. Yang kedua, membentuk tim monitoring dan evaluasi. Kelengkapannya draft tim monitoring dan evaluasi, waktunya 25 menit, outputnya Timonef. Yang ketiga, tim monitoring dan evaluasi menyusun rencana kegiatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kelengkapan tim monitoring dan evaluasi, waktunya 2 hari dan outputnya konsep laporan monef kegiatan. Yang keempat, menghimpun data pelaksanaan kegiatan oleh Kasubag Evapor. Nah, ini kelengkapannya data kegiatan, waktunya 3 hari dan outputnya konsep laporan monef kegiatan. Yang kelima, mengetik konsep laporan monef kegiatan oleh staf. Kelengkapannya konsep laporan, waktunya 4 hari dan outputnya laporan monef kegiatan. Yang keenam, memeriksa ketikan konsep laporan monef kegiatan. Apabila setuju diserahkan ke tim, apabila tidak diserahkan ke staf untuk diperbaiki. Kelengkapannya konsep laporan monef kegiatan, waktunya 25 menit dan outputnya laporan monef kegiatan yang sudah disetujui. Yang ketujuh, memeriksa laporan monef. Apabila setuju diserahkan ke sekretaris, apabila tidak diserahkan ke Kasubag untuk diperbaiki.
Kelengkapan laporan Monef kegiatan, waktunya 25 menit, dan outputnya laporan Monef kegiatan yang sudah disetujui. Yang kedelapan, memberi paraf dan menyerahkan ke Kadin. Kelengkapan laporan Monef kegiatannya sudah diparaf, waktunya 10 menit, dan outputnya laporan Monef kegiatan yang sudah disetujui. Yang kesembilan, memberi tanda tangan. Kelengkapan laporan Monef kegiatan yang sudah ditandatangani, waktunya 1 hari, dan outputnya laporan Monef kegiatan yang sudah disetujui. Yang ke-10, memerintahkan Kasubag untuk menggandakan dan pengarsipan. Kelengkapan laporan Monef kegiatan yang sudah ditandatangani, waktunya 15 menit, dan outputnya laporan Monef kegiatan yang sudah disetujui. Yang ke-11, memerintahkan staf untuk menggandakan dan mengagenda serta mengarsipkan. Laporan Monef kegiatan yang sudah ditandatangani, kelengkapannya, waktunya 1 hari, dan outputnya laporan Monef kegiatan yang sudah disetujui. Yang ke-12, menggandakan, mengagenda, serta mengarsipkan. Ini oleh staf. Outputnya laporan Monef kegiatan yang sudah ditandatangani, waktunya 1 hari, dan outputnya penulisan di buku agenda. Yang terakhir yaitu bab 5, penutup. Kesimpulan, beberapa strategi pengembangan objek wisata Bedokuwu diantaranya yaitu pembangunan kolam lumpur atau spa lumpur, pembuatan trek off-road, dan pembuatan museum garam di area objek wisata Bedokuwu. Selain itu, terdapat juga rencana untuk membangun objek wisata Bedokuwu agar semakin berkembang, seperti dengan pembangunan kios-kios yang berada di area objek wisata Bedokuwu yang dimaksudkan untuk menertibkan penjual-penjual dalam mendirikan lapak serta pembangunan dan perbaikan sarana prasarana atau fasilitas yang memadai agar wisatawan yang datang merasa nyaman. Lebih lanjut, pengembangan objek wisata Bedokuwu juga dilakukan dengan pembentukan standar operasional prosedur atau SOP, pengelolaan objek wisata, dan standar operasional prosedur atau SOP monitoring dan evaluasi. Yang kedua, saran. Adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu strategi-strategi pengembangan objek wisata Bedokuwu sebaiknya direalisasikan dengan sebaik mungkin dan dibutuhkan perencanaan yang matang. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat desa Kuwu, agar objek wisata Bedokuwu menjadi semakin berkembang dan mampu menjadi objek wisata yang terkenal serta mendatangkan banyak wisatawan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.